Halo guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan mereview skin Kagura yang Water Lily yang barusan rilis dari awal survei hingga pada saat rilis. Nah, kita akan bahas dimulai dari pada saat survei dulu. Jadi pada saat survei diberikan dua pilihan. Satu pilihannya adalah tema kerajaan, yaitu seorang princess dengan payung dan pakaian yang sangat megah. Nah, pilihan yang kedua adalah pilihan yang Water Lily ini dengan nama pada saat itu adalah Sleeping Lotus. Nah, tampilannya adalah dengan payung yang unik, yaitu payung dari bunga dan pakaian yang serba ungu, tema-tema Chinese gitu. Nah, jujur pada saat itu aku milih yang, ketika survei ya, aku milih yang Sleeping Lotus. Aku milih yang tema bunga-bunga itu. Kenapa? Karena kalau yang tema kerajaan itu bagus memang, tapi itu seperti upgrade dari skin normal. Sedangkan selama skin-skin Kagura dirilis, tidak pernah ada yang payungnya itu unik. Nah, dari dulu aku memang udah berimajinasi payung Kagura itu dari bunga. Makanya aku pilih yang bunga, yang Sleeping Lotus. Pada akhirnya, survei yang menang itu adalah yang Sleeping Lotus atau yang saat ini kita kenal dengan Water Lily. Oke, sekarang mari kita lihat perbedaan di gambar yang disurvei dengan tampilan pada saat rilis. Ya, kita lihat dari desainnya. Kalau pada saat survei dengan yang pas rilis itu tidak jauh-jauh berbeda. Perbedaan yang lebih kentara itu adalah pada rumbai-rumbai di bagian tangannya itu. Pada saat survei, kain-kain yang di tangannya itu yang warna ungu itu lebih detail dan terlihat lebih mewah karena lebih bold. Sedangkan pada saat dirilis, di entrance-nya itu kain-kainnya lebih transparan. Tetapi jangan khawatir, pada saat di in-game nanti ketika kita memakai skin Kagura ini, kain-kain yang di tangannya itu akan lebih bold seperti pada saat yang disurvei. Jadi ketika dia muter-muter akan kelihatan sangat cantik. Ya, jadi itu saja. Kalau dari tampilannya oke, kita bisa kasih nilai 8 dari 10. Oh iya, satu lagi, saya mau bahas juga perbedaan wallpaper pada saat pertama kali dirilis ya, yang unfinished dengan yang finishednya. Saya sejujurnya lebih suka yang pada saat unfinished ya, yang pertama kali unfinished itu. Ya, karena muka Kagura di sini kita bisa lihat itu lebih anggun. Ya, tapi mungkin pertimbangan usia Kagura yang katanya masih remaja, maka dibikin mukanya itu lebih kawaii ya, lebih imut-imut. Ya, tapi kalau bicara mengenai anggun dan elegan, maka sebenarnya lebih bagus yang unfinished pertama kali dirilis. Cuma ini pendapat saya pribadi, mungkin pendapat teman-teman berbeda. Oke, langsung saja kita lihat entrance-nya. Kawaii. Cuma matanya agak kegedean ya di sini, nggak seperti cewek-cewek Chinese pada umumnya. Di sini kita bisa lihat detailnya. Nah, rumbai-rumbai di tangannya agak transparan ya, tidak seperti pada survei. Cuma nanti kalau di dalam game, sedikit bocoran, kalau di dalam game dia punya rumbai-rumbai di lengannya itu akan lebih bold. Oke, ada efek-efek bunga sakura juga, sama seperti skin spesial sebelum di revamp. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana penampilannya di dalam in-game. Kita lihat efek-efek skillnya dan segala macam. Oke. Kita pilih lawannya sesama Kagura aja ya, tapi pakai skin spesial yang warna ungu. Ya, ini dia skin spesialnya yang berwarna ungu, tidak kalah keren ya. Wallpapernya juga bagus, lumayan ada efek-efek bunga sakura ya, jadi bukan cuma gerak naik turun saja. Oke, kita coba tutup lane aja ya, biar nggak ribet. Kemudian level maksimal,
Oke, kemudian no cooldown. Ya, biar lebih bebas dalam menggunakan skillnya. Wah, ada close lane tapi Kaguranya di atas tetap bergerak ya. Ya sudah, biarkan saja. Kita akan fokus nge-review skillnya. Baik, kita akan pindah ke tempat yang lebih gelap supaya efek-efek skill dari Kagura ini bisa lebih terlihat ya. Kita akan pindah di dekat kura-kura, di dekat turtle. Oke. Mari kita lihat dari basic attack. Dia ganggu kura-kura guys, kita pindah aja sini yuk. Oke, basic attack. Nah, itu seperti air-air atau tinta yang berwarna ungu dan ada efek-efek emasnya. Ya, ada cahaya-cahayanya juga, efek-efek cahayanya. Oke, itu basic attack kalau payungnya sedang dipegang oleh Kagura ya. Kalau payungnya sedang dilepas, begini efek basic attack-nya. Oke. Sekarang kita coba lihat skill 1. Oh ya, belum komen payungnya juga ya. Kalau payungnya di sini ya tidak seperti skin-skinnya yang lain. Ini payungnya terbuka ke atas. Ya namanya juga bunga ya. Oke. Nah, coba kita bikin skill 1 ya. Ini skill satunya guys. Oke, bisa teman-teman lihat bagaimana selain payungnya ya, efek dari skill satunya, ada juga gerakan-gerakan Kagura yang sedang menari-menari. Ya, setelah rival memang semua skin Kagura, jadi setiap kali melempar payung atau mengambil payung, dia ada gerakan-gerakan mutar. Nah, cantik kan? Nah, yang menguntungkan di sini yang bikin dia makin cantik adalah karena efek rumbai-rumbai di lengannya itu. Ya, sama seperti Soryu Maiden karena panjang, jadi ketika dia mutar itu akan terlihat lebih jelas. Oke, itu skill 1. Sekarang skill 2. Kita lihat skill 2. Nah, ini skill 2 pada saat skill 2 itu tertutup ya. Pada saat payungnya sedang dipegang oleh Kagura. Sekali lagi. Nah, dia muter-muter. Oke. Skill 2 pada saat payungnya sedang tidak berada di tangan Kagura. Seperti ini kira-kira. Nah, jadi pasifnya itu selalu aktif ketika payungnya itu sedang tidak berada di tangan Kagura, kemudian Kagura mengambilnya ya. Tapi pasifnya itu ada cooldown. Begini kira-kira kalau ada cooldownnya. Sorry, sebelum ada cooldown, kita lihat pasifnya ya. Nah, itu ada efek cahaya-cahaya atau bunga dari cahaya dengan awan-awan di sekitarnya. Nah, itu awan-awan atau apa gitu ya. Kayak kain-kain atau angin atau mungkin kentut. Nah, itu kalau pasifnya lagi cooldownnya, kita lihat Kagura akan menari-nari. Coba lihat. Nah, aku paling suka yang bagian ketika payungnya itu, ketika pasifnya sedang cooldown, Kagura akan terlihat lebih cantik menari-narinya. Oke, itu pasifnya dan skill 2. Sekarang kita lihat skill 3, ketika payung dilepas.
Oke, kita lihat. Nah, lumayan cantik ya guys ya. Seperti di telaga atau di danau, ada bunga-bunga teratai atau lili di atasnya. Pokoknya ada bunga-bunga lah, apa nama bunganya kan. Nah, oke. Sekarang kita lihat ketika payungnya tertutup. Bagaimana ultinya? Nah, sekali lagi. Oke, hampir mirip dengan pasifnya ya. Cuma kalau pasif itu warnanya lebih ke cahaya-cahaya, bunganya dalam bentuk cahaya dan tidak terlalu detail. Sedangkan ketika ulti itu bunganya lebih detail dan lebih cantik. Nah, itu pasifnya, ini ultimate-nya. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat. Di sini sebenarnya ada detail yang suka terlewatkan oleh para player, yaitu ketika Kagura berpindah dari tempatnya ke payungnya. Coba lihat. Nah, di situ ada bunga, di tempatnya yang semula ada bunga. Coba lihat ya. Oke. Sudah lihat ya teman-teman ya. Itu ada bunga di tempat semula. Nah, oke. Sekarang kita lihat efek recall-nya. Jadi efek recall-nya ini sebenarnya ada 3 perbedaan, yaitu ketika recall di luar base, kemudian ketika recall dengan melepas payung, dan ketika recall di dalam base. Kita lihat ketika recall di luar base. Udah kayak skin legend ya, ada efek recall khusus. Tapi beberapa skin yang selain skin legend juga punya ini ya, punya efek recall seperti skin hero dan beberapa skin yang lain. Cuma ya menurut saya pribadi yang paling klop sama skinnya itu adalah efek recall yang Kagura ini. Cuma ya pasarannya kalau skin legend kan eksklusif. Oke, sekali lagi kita lihat. Nah. Oke. Nah, sekarang kita lihat recall-nya ketika payungnya dilepas dan berada di luar base. Di sini kekurangannya adalah dia tidak menari-nari dengan payungnya ya, tidak ada efek menari-nari dengan payungnya. Tapi nanti kita lihat ada keuntungan lainnya juga. Ketika payungnya dilepas, nah ketika dia sampai ke base, itu ulti pasifnya itu akan aktif dan mempercantik efek recall-nya. Cuma tadi kerugiannya atau ya sesuatu yang miss itu adalah dia tidak menari-nari dengan payungnya seperti biasa. Nah, ini kan ketika payungnya sedang dia pegang, dia ada menari-nari, efek menari dengan payungnya. Tapi ketika sampai ke base, tidak ada efek dari pasifnya, efek tambahan dari pasifnya. Nah, sekarang kita coba recall di dalam base. Nah, recall di dalam base ini, dia akan memberikan efek tambahan juga. Coba lihat. Tapi tidak serame yang diberikan oleh pasifnya. Nah, itu dia. Jadi ketika dia sampai ke base, ketika dia recall di base, ada efek kupu-kupu dan awan di bawahnya. Awan atau kentut tuh. Ya, sayang banget ya. Maksud saya, kenapa nggak sekalian aja ketika Kagura pakai recall ini dan berada di luar base, efek recall-nya ini yang ketika dia sampai di base itu dibikin juga. Seperti ketika dia recall di base, ini kan kosong banget ya. Jadi ketika dia recall di base atau recall dimanapun, dia ada efeknya ketika dia sampai ke base. Ya nggak mesti mengandalkan pasif. Nah, kayak gini kan cantik. Ya, tapi balik lagi ke Papa Muntun ya. Agak pelit-pelit kalau ngasih efek.
Oke deh. Nah, sekarang mari kita lihat. Biasanya ketika Kaguya itu sedang berlari, ya, dia akan menurunkan payungnya. Nah, payungnya akan ditutup. Masalahnya, ini karena dia sedang membawa bunga, maka payungnya tidak tertutup. Nah, ini plus minus menurut saya ya. Jadi kita tidak akan pernah melihat Kagura menutup payung, tetapi plusnya itu negatifnya tadi ya. Kalau plusnya ini lebih unik daripada skin-skin yang lain, bahkan skin epicnya. Nih. Oke. Dia tidak menutup payungnya. Ya masuk akal juga sih, karena yang dia bawa itu bukan payung, itu adalah bunga. Oke deh. Jadi kira-kira seperti itu. Terakhir kita lihat emoticonnya ya. Oke. Nah, kita lihat kombonya ya. Kita keluarkan semua efek skill ya. Oke, cantik ya. Jadi kesimpulan saya, skin ini layak lah untuk dibeli. Rate-nya 7/10 ya. Kenapa? Ya karena memang tadi ada beberapa kekurangan. Kemudian dia punya efek skill ya, walaupun dia adalah skin Starlight ya, setara epic dan ke atasnya yang wallpapernya bergerak-bergerak, tetapi efek skillnya monoton. Bukan berarti nggak bagus, tapi dia seperti monoton. Kenapa? Karena dia seperti upgrade dari skin-skin lainnya. Ya, dia tidak unik, tapi dia bentuk upgrade dari skin spesial maupun skin normalnya, yaitu ya bunga-bunga tadi. Oke, berbeda dengan skin epicnya ya. Skin epicnya efeknya adalah naga-naga, tapi kan kalau skin yang water lily ini pakai efek naga-naga itu kan juga nggak nyambung. Cuma bagus lah, ini layak untuk dibeli karena memang efeknya sangat cantik, bentuk sangat upgrade dari skin spesial dan skin normalnya. Oke deh, sekian review dari saya. Jika teman-teman suka, silahkan di like, subscribe, dan di-sharekan. Jangan lupa berikan komentar teman-teman mengenai konten berikutnya, mau review skin apa. Thank you.